Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin dalam beberapa hari terakhir cenderung terkonsolidasi dan berada kurang lebih di area 52 sampai 51 ribu dolar. Dan pada akhirnya daily candle kemarin itu berhasil untuk close di atas angka 52.000. Walaupun bentukan candlenya sebenarnya tidak mencerminkan semacam confidence. Nah, kita bakalan bahas apa maksudnya, diikuti juga apa yang bisa kita expect berikutnya, beserta beberapa data yang menurut saya wajib kalian ketahui sebagai seorang investor cryptocurrency, khususnya di Bitcoin. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,95 triliun dolar atau turun sekitar 0,88%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Satu-satunya yang hijau sekaligus menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 0,38% menuju 362,67 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya sangat setuju dengan thread dari Jesse Mears di sini. Massive net inflows to Bitcoin from ETFs continue, averaging at 9K Bitcoin per day over the last week. Jadi, dalam satu minggu terakhir, teman-teman, secara rata-rata ada inflow sebesar 9.000 Bitcoin per harinya ke ETF tersebut. 9.000 Bitcoin per hari. The fact that price has gone sideways for the last 2 days means significant sell-side supply on order books at 52K. Nah, jadi teman-teman, ini melanjutkan apa yang saya sampaikan di video kemarin, bahwa sellers pasti akan mencoba untuk mempertahankan area 52.000 agar tidak ditembus. Kenapa? Ini menjadi area tahanan terakhir, teman-teman. Kalau sampai ini mampu kita tembus, maka tidak akan ada lagi major resistance berikutnya yang bisa dijadikan sebagai supply area. Dan kita kemungkinan sudah akan ketemu lagi di resistance berikutnya, itu di all time high terakhir, teman-teman. Dan, if not for ETF demand, 52K would have been a local top rejection. Dip try to break again in a few months. Jadi, menurut si Jesse di sini, kalau kita tidak melihat demand dari ETF yang datang setiap harinya ribuan Bitcoin, maka yang kita lihat di Bitcoin selama beberapa hari terakhir itu harusnya adalah rejection dari angka 52.000. Oke, kita mendapatkan dip dan kita baru akan bisa break lagi di atas 52.000 beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Dan itulah juga sebenarnya skenario yang masih terus kita waspadai sampai hari ini, bahwa 52.000 bisa menjadi semacam area major resistance terakhir yang tetap harus kita waspadai. Dan jika kita melihat ada indikasi bahwa kita akan reverse dari sana, maka kita harus siap, kita akan kembali revisit ke angka 48.000. Kalau itu mampu kita break, maka area 40 sampai 30-an ribu itu not out of equation gitu, teman-teman. Oke. Nah, at that point price with ETF demand, we're just eating through the available for sale supply at 52K until there's none left. At the point, price has to jump to next price level where there are willing sellers, 58K. So, as long as ETF demand is 10x daily Bitcoin issuance, which is 900 Bitcoin per day, we are truly in a different market. And the halving in 2 months amplifies this imbalance further. Jadi, teman-teman, bahwa disampaikan di sini, karena adanya demand dari ETF tersebut, kita melihat yang terjadi selama 1-2 hari terakhir, itu buying pressure memakan semua selling pressure yang ada di angka 52.000. Dan kalau memang kita melihat demand ini selalu konstan masuk angkanya ribuan Bitcoin, maka kita kemungkinan besar bisa aja langsung break dari area 52.000
Dan itu tentunya akan menjadi sebuah hal yang sangat baik kita lihat ke Bitcoin, karena itu bisa jadi berarti kita kemungkinan tidak akan lagi melihat Bitcoin di bawah angka 48.000 untuk cycle ini. Itu menurut opini saya pribadi. Dan bisa saja baru akan ada lagi selling pressure yang besar ketika kita sudah nyampe ke angka 58, 60, atau bahkan 69.000 US dollar. Oke? Dan perlu kalian ingat sekali lagi teman-teman, demand dari ETF itu sekarang 10 kali lipat lebih besar daripada jumlah supply Bitcoin yang berhasil ditambang setiap harinya. Perharinya sekarang, 900 Bitcoin baru itu dihadirkan ke circulating supply. Tetapi, demand dari Bitcoin ETF itu 9 ribuan per hari. Itu 10 kali lipat. Bagaimana jika kalau kita sudah melewati halving? Yang berarti rewards-nya menjadi setengah. Awalnya 900 per hari menjadi 450. Itu akan memperparah keadaan supply shock-nya. Yang tentunya adalah berita baik untuk kita. Nah, kalau kita lihat chart-nya, teman-teman, di sini sekali lagi menunjukkan bahwa demand spot Bitcoin ETF dalam 1 minggu terakhir itu sangat stabil. Berada di kurang lebih area 7-10 ribu dolar. Itu adalah range-nya per hari demand yang masuk ke Bitcoin. Dan kita nggak tahu teman-teman memang bahwa apakah ini akan terus berlanjut sampai berminggu-minggu ke depan, apakah kita sudah akan start untuk melihat ada pengurangan dari segi demand dan seterusnya. Tapi in the end of the day teman-teman, ini adalah demand yang konstan setiap hari masuk ke Bitcoin. Itu adalah berita baiknya. Dan perlu kalian ingat bukan mereka saja yang beli. Tether itu juga selalu membeli Bitcoin setiap kali mereka mendapatkan profit. MicroStrategy terus melakukan akumulasi. Para investor seperti kita-kita juga terus melakukan akumulasi. Jadi, yang beli ini bukan cuma mereka, perlu kalian ingat. Belum lagi kita tambahkan kalau nanti orang yang sudah start untuk FOMO, yang masih dari kemarin menunggu di sideline, karena melihat Bitcoin sudah sekarang di 50 ribuan, apalagi kalau kita break 52 ribu, itu bisa menciptakan FOMO yang lebih tinggi lagi, dan kita akan melihat supply kembali tergerus besar-besaran, dan itu bisa membuat harga Bitcoin terus mengalami kenaikan. Walaupun teman-teman, di pertengahan jalan kita harus bisa expect akan ada koreksi yang terjadi. Bahkan saya perlu remind ini ke teman-teman semua bahwa walaupun kita berada di fase parabolik nanti, kalian jangan expect nggak ada koreksi yang terjadi. Buktinya di mana? Buktinya kalau kalian lihat di cycle tahun 2017 kemarin, walaupun kita mendapatkan rally parabolik, tetapi kita mendapatkan beberapa kali koreksi yang sangat dalam, teman-teman. Bahkan rata-rata itu 40-an%. Di sini 41%, 35%, 36%, 40%, dan 41%. Tapi tren in generalnya memang naik. Tapi kalian harus siap sewaktu-waktu akan ada dip yang menyeramkan, dan kalian mampu bertahan secara mental. Oke? Dan saya pribadi sebenarnya expect-nya koreksinya nggak akan sedalam ini lagi, teman-teman. Kalaupun ada koreksi, kemungkinan range-nya 15-30% itu udah maksimum, gitu ya. Tapi kemungkinan kebanyakan bakalan di angka 15-20% ketika kita masuk ke fase parabolik. Jadi ini adalah cycle yang lebih mudah, sekali lagi untuk teman-teman yang baru berinvestasi di Bitcoin. Jadi jangan sampai kalian tertipu. Setiap kali ada koreksi, kalian harus panikkan. Tidak perlu teman-teman, karena itu adalah hal yang wajar terjadi di Bitcoin. Karena sekali lagi, Bitcoin sampai detik ini pun masih termasuk aset yang market cap-nya tidak terlalu besar jika kita bandingkan dengan aset kelas lainnya seperti gold, stock market Amerika Serikat, dan lain seterusnya. Jadi akan sangat wajar kalau ternyata volatility-nya cukup tinggi. Volatility itu berarti tidak hanya volatility ketika naik ke atas, turunnya juga volatil gitu. Jadi kenaikannya bisa kencang, penurunannya kadang-kadang juga bisa tajam. Jadi kalau kalian tidak siap dengan hal tersebut, ya sebenarnya kalian tidak terlalu cocok untuk berinvestasi di Bitcoin. Gitu ya. Dan juga teman-teman, berita baik berikutnya adalah, ini kita berasumsi ya teman-teman. Dan disampaikan oleh Bitcoin Manger di sini. Flows of Bitcoin versus gold this week. It's been an absolute slaughter. The flippening is just beginning. Has anyone checked on Peter Schiff? Apa maksudnya teman-teman? Bahwa kita memperbandingkan flow antara ETF Bitcoin dengan ETF yang kaitannya dengan gold atau emas. Yang tentunya banyak sekali sekarang orang perbandingkan. Katanya Bitcoin adalah
gold versi digital atau emas versi digital gitu kan. Dan targetnya adalah menyamai gold atau kemungkinan melewati gold. Dan kita melihat, tapi ini baru sekedar asumsi teman-teman, kita nggak tahu benar apa enggak. Tapi kalau kita lihat flow dari ETF gold dalam 1 minggu terakhir itu rata-rata semuanya minus. Artinya banyak orang yang jualan ETF goldnya. Dan banyak orang berasumsi yang jualan itu kemungkinan sebagiannya ditaruh ke ETF-nya Bitcoin. Karena kalau kalian lihat perbandingannya itu jauh banget. Di sini plusnya ribuan bahkan. Di sini rata-rata minus semuanya. Dan sebenarnya ini cukup make sense ya kalau kita pikir-pikir teman-teman. Karena kalau misalnya kita melihat pergerakan harga gold atau emas, sebenarnya dalam 1 dekade terakhir, kita itu nggak bergerak terlalu banyak teman-teman. Oke? Pergerakan puluhan persen di gold itu sudah kategorinya sangat besar. Puluhan persen saja. Dan kalau kita lihat selama 1-2 dekade terakhir, terutama 1 dekade terakhir, pergerakannya itu nggak signifikan banget. Kalau kalian berhasil membeli di pucuk gold, mungkin di tahun 2000 berapa? 2011, 2010, kita mungkin bisa cek di chart gitu ya. Kita coba lihat di chart gold. Weekly ya, oke. Kalau kalian belinya di pucuk tahun 2011, teman-teman, maka sampai detik ini, artinya kalian sudah hold 2011 sampai 2024, kurang lebih berarti 13 tahun. Kalian cuman mendapatkan gains 5%. 5%, teman-teman. Kecuali kalian belinya persis di bottom, oke, di tahun 2015, ya kalian mungkin mendapatkan gains yang lumayan. Anggaplah 100%. Anggaplah 100%. Tapi itu baru bisa kita lihat dari tahun 2015 sampai 2024. Hampir 1 dekade kalian hold gold dan kalian baru mendapatkan gains hampir 100%. Apakah itu exciting, teman-teman? Terutama untuk kita-kita yang mungkin masih muda-muda gitu ya. Saya rasa tidak. Apalagi kalau kita yang sudah mengenal yang namanya cryptocurrency. Hold 1 dekade untuk gain 100%, itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Sedangkan kita di altcoin saja, 1 hari itu gainnya bisa ratusan persen. 1 hari. Kalau hoki gitu ya. Kalaupun nggak hoki, kalau kalian riset dengan baik altcoinnya, projectnya solid, timnya solid, selambat-lambatnya 1 atau 2 tahun dari sini, itu sudah pasti hasilkan gains ribuan persen, teman-teman. So, bukan sesuatu yang harusnya tidak masuk akal kalau rupanya banyak orang jualan ETF goldnya dan sebagian dimasukkan ke Bitcoin. Nah, kita bisa aja melihat hal tersebut terus terjadi apabila kita melihat Bitcoin harganya terus mengalami kenaikan. Karena orang-orang semakin FOMO gitu, takut ketinggalan kereta, takut Bitcoin keduluan nyampe ke 100.000, dan seterusnya. Sampai detik ini kita melihat Google Search untuk keyword Bitcoin itu belum ada peningkatan yang signifikan, teman-teman. Menunjukkan bahwa orang-orang di luar sana itu belum tahu gitu bahwa Bitcoin sekarang sudah mendekati area all-time high. Tidak ada FOMO dari area retail yang terjadi. Bisa kalian bayangkan kalau semuanya datang secara sekaligus. Halving terjadi, diikuti ada para pemegang ETF gold yang mulai start jualan ETF-nya, dimasukkan ke dalam Bitcoin. Ditambah lagi akan ada FOMO dari kalangan retail, ditambah lagi demand yang konstan dari spot Bitcoin ETF. Apalagi yang perlu kalian lihat supaya kalian bisa bullish untuk Bitcoin dan bertahan. Hold Bitcoin kalian. Harusnya itu sudah cukup, teman-teman. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart Bitcoin. Nah, apa yang terjadi selama 1-2 hari terakhir, teman-teman, sekali lagi adalah kita terus mencoba untuk mampu break di atas 52.000 gitu ya. Dan kita memang melihat banyak selling pressure di sekitaran area di sini. Berkali-kali kita mencoba, tapi selalu ada rejection. Ya memang menunjukkan bahwa ada selling pressure, teman-teman. Dan apakah pertanyaannya, apakah selling pressure-nya sekarang masih cukup kuat? Ataukah sudah start untuk berkurang? Dan pertanyaan sebaliknya, apakah demand dari spot Bitcoin ETF akan selalu seperti yang kita lihat di minggu lalu, atau sudah akan start untuk berkurang?
Nah, ini kan simpelnya persoalan supply dan demand, teman-teman. Kalau minggu depan kita masih melihat demand terus seperti yang kita lihat di minggu lalu, 7.000, 8.000, 9.000 Bitcoin per harinya, net flow surplus, maka kita bisa expect bahwa ada persentase yang cukup besar kita bisa melewati area 52.000 ini. Dan kalau kita bicara pure secara price action, teman-teman, yang kita lihat sekarang itu adalah potensi pembentukan semacam pennant. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa kedua area ini, teman-teman, ini adalah area di mana kemungkinan akan ada titik likuidasi. So, kalau misalnya kita breakout ke salah satu arah, kemungkinan targetnya adalah kalau untuk breakdown ke bawah, setidak-tidaknya nyampe ke sekitaran area 51.000 sampai ke area 50.500, sorry. Ini adalah areanya. Yang tentunya kalau kita melihat ada indikasi berikutnya bahwa ada semacam bearish continuation pattern, maka ini bisa menjadi sebuah awal dari pembentukan local top. Oke. Local top itu pembentukannya bisa berbeda-beda, teman-teman. Bisa modelnya nanti kita membuat double top seperti ini. Bisa kita drop, kemudian kita membentuk ada bearish continuation pattern. Yang manapun itu, maka kita harus asumsi bahwa kita bisa aja menemukan local top di sini, dan pada akhirnya kita akan start untuk drop setidak-tidaknya sampai ke area 48.000. Kalau itu tidak mampu kita pertahankan, maka next kita kemungkinan akan nyampe lagi ke sekitaran area 40.000 dolar. Oke, tapi kalau breakout tentunya area terdekat yang akan kita sentuh adalah sekitaran area 53.000 dolar. Dan kita bisa melihat breakout ini terjadi kemungkinan hari Senin atau Selasa nanti. Ya, secepat-cepatnya mungkin besok, teman-teman. Karena saya nggak expect hari ini bakalan ada volatility yang terlalu tinggi. Volume perdagangan tidak terlihat terlalu tinggi. So, saya nggak expect banyak untuk pergerakan hari ini. Karena kita sudah berada di weekend, teman-teman. Otomatis kalian harus waspada kalau misalnya kalian tetap nekat mau trading di Bitcoin. Walaupun, teman-teman, kalau misalnya kita lihat di daily candle ya. Daily candle itu kita sudah berhasil untuk close di atas area 52.000, yaitu ada 52.165. Tetapi bentukan candlenya itu masih tidak menunjukkan rasa confidence seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, yaitu adalah candle indecision, yang sekali lagi menunjukkan bahwa buyer sama sellers untuk sekarang masih sama-sama kuat, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang mana yang akan menang? Kalau kita mampu clear area di sini dan start untuk retest, saya akan start untuk mencari peluang untuk long, teman-teman. Oke. Dan kemungkinan untuk sementara saya tidak juga akan mencari peluang untuk short, karena sesuai dengan yang saya sampaikan di beberapa video terakhir, saya mau melihat Bitcoin close di atas 52.000 dan saya tidak akan lagi mencari peluang untuk short. Walaupun kita barely close di atas 52.000 ya, teman-teman, tapi itu sudah menginvalidasi berarti skenario yang saya mau, dan baru akan saya cari lagi peluang shortnya apabila memang ada indikasi reversal pattern yang cukup besar di sini, atau ada sell off diikuti bearish continuation pattern semacam bear flag, sorry. Dan itu mungkin akan saya consider untuk jadikan sebagai setup. Oke. Tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, maka saya akan biarkan market bergerak terlebih dahulu untuk menunjukkan clue berikutnya ke saya, maunya kira-kira kemana, dan saya baru akan manfaatkan setup ketika dia sudah datang. Tapi untuk sementara, short term, saya masih expect kita hanya akan bermain di sekitaran area range di sini, teman-teman. Kita bisa aja masih bolak-balik di sekitaran area di sini, sampai pada akhirnya breakout ke salah satu arah, dan kita baru mungkin bisa menentukan arah pergerakan besar berikutnya ketika hal tersebut terjadi. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.